itu tidak berdasar dengan dalil di dalam Al-Quran dan hadis sendiri. Perlu menjawab para mu'alaf ini ya kan yang mengaku cerdas. Tetapi yang saya temukan, mu'alaf ini baca Quran nggak bisa, sibuk membongkar Alkitab, mengerti bahasa Arab juga tidak. Ihdinas siratal mustaqim. Itu setiap hari kita ucapkan. Jalan yang lurus ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi di Az-Zukhruf Isa mengatakan, walaupun kita yakin Yesus itu bukan Isa, ikutilah aku, akulah jalan yang lurus. Lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6 ya. 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Wahidu Mubarizun ya. Kita tahu para Polycarpus itu terus-terusan membuat fitnah demi fitnah kepada agama Islam dengan tujuan apa teman-teman? Dengan tujuan mempengaruhi saudara-saudari kita yang imannya mungkin sedang lemah, yang mungkin hidupnya sedang diberikan cobaan oleh Allah. Dan memang orang-orang yang sedang menghadapi cobaan biasanya itulah yang dirangkul oleh setan teman-teman. Kita tahu setan bisa mendatangkan yang namanya kekayaan. Setan bisa membuat yang namanya mukjizat untuk tujuan menyesatkan umat manusia. Jadi setan itu menyesatkan orang bukan dengan hanya membujuk-bujuk doang, enggak teman-teman. Bukan dengan cara menghasut doang, enggak. Tapi dia bisa memberikan sesuatu. Bisa memberikan kesuksesan, kekayaan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga orang nggak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Coba kita lihat yang jelas-jelas ya. Bagaimana orang pergi pesugihan, bisa sukses, bisa kaya raya. Jelas ya, semua agama saya rasa setuju bahwa yang namanya pesugihan itu adalah hal yang dilaknat, adalah hal yang nggak benar. Jadi kalau ada orang murtad, lantaran dia bilang, oh saya sembuh, oh saya mendapatkan kesuksesan, doa saya dikabulkan. Gara-gara saya berdoa ini, saya sukses sekarang. Hati-hati, jangan-jangan itu dari setan. Ada juga orang yang murtad, gara-gara lagu teman-teman. Gara-gara dia mendengarkan lagu itu dan tersentuh. Padahal, ulama-ulama kita sudah mengatakan hati-hati dengan lagu. Karena lagu, musik itu adalah salah satu media yang sangat disukai oleh setan teman-teman. Coba lihat, banyak orang pergi maksiat, banyak orang pergi minum. Itu wajib apa? Dengar lagu dulu, teman-teman. Teman saya hobi minum, dan setiap ada waktu dia pergi apa? Diskotik, ke klub. Saya bilang, kenapa nggak minum di rumah saja? Kalau kita lihat harga botol minuman, teman-teman ya, di klub itu harga bisa 4 kali lipat dibandingkan kamu beli sendiri, minum sendiri di rumah. Dia bilang nggak enak lah, nggak ada musiknya gitu. Jadi yang mereka cari bukan minumnya saja, tapi musiknya. Betul nggak? Kalau cuma minum, kenapa nggak di rumah saja? Lebih murah. Mereka lebih suka ke klub, diskotik, minum alkohol sambil dengar lagu, dengar musik. Jadi memang musik ini selalu dijadikan media. Media, teman-teman. Padahal orang-orang Kristen juga
mereka punya iman dan percaya bahwa Lucifer itu adalah malaikat pujian penyembah sebelum menjadi rajanya iblis, rajanya setan. Itu untuk orang Protestan ya, Katolik nggak percaya itu. Tapi mereka percaya salah satu malaikat yang jatuh, malaikat utama yang jatuh itu dulunya adalah malaikat pujian penyembahan, malaikat yang punya suara paling merdu di surga. Karena mereka percaya di surga kegiatannya adalah nyanyi-nyanyi. Mereka bilang surga mereka nanti setelah mereka meninggoy, mereka akan hidup seperti malaikat yang kerjanya nyanyi-nyanyi, memuji terus. Ya, jadi masuk surga pun harus kerja. Masuk surga pun harus terus memuji Tuhan selamanya. Luar biasa. Nggak finish-finish kerjaan mereka. Kalau kita kan jelas. Di dunia, tugas kita adalah apa? Menyembah kepada Allah. Nanti kita dapat rewardnya surga. Kalau mereka nggak, di surga malah disuruh kerja. Tapi itu urusan mereka lah, kita nggak ikutan ya. Mereka punya iman seperti itu, silakan. Yang di sini kita mau garis bawahi, mau tegaskan adalah hati-hati dengan musik. Sudah banyak orang-orang yang murtad, baik secara langsung maupun tidak langsung karena musik. Saya ingat ya, ada beberapa teman-teman muslim, ngakunya muslim sekali lagi, yang mengatakan bahwa lagu rohani itu enak ya. Ya iya, lagu rohani itu enak. Yang ciptakan saja luar biasa teman-teman. Salah satu pencipta lagu rohani paling terkenal, Jason, itu ternyata lagi bete. Bahkan dia, kalau diceritakan tentang pemerkosaan, ya, bagaimana perjinahan, itu jadi inspirasi dia untuk memuji dan membuat lagu rohani. Temannya curhat, dia diperkosa, wah, ya, bapaknya, ya, bapak tirinya memperkosa dia dengan cara kasar. Dia bikin lagu, "Bapak, sentuh hatiku, jangan main kasar," gitu kan. Luar biasa, teman-teman. Kalian coba bayangkan, ya, apakah yang kalian lakukan itu sudah benar? Saya berkali-kali bilang, musik itu berbahaya. Itulah kalau ada umat muslim yang sudah mulai berpikir, musiknya orang Kristen keren, musiknya orang Kristen luar biasa, saya kalau dengar enak gitu, hati-hati. Saya pribadi suka dengan musiknya, kalau kalian tanya kepada saya. Tapi saya selalu hati-hati, selalu mawas diri. Tanya sama Goldian, kita kadang-kadang dengar lagu rohani, ya kita ikut nyanyi juga gitu, biasa aja. Yang penting apa? Mawas diri. Yang bahaya itu orang yang nggak punya ilmu, yang nggak ngerti bahayanya lagu rohani ini. Dan salah satu murtadin yang murtad karena lagu adalah Fadil Hafiz ya, yang sempat 4 tahun yang lalu menjadi salah satu polikardus yang sangat diandalkan oleh kubu sebelah. Mungkin sekarang kurang pamornya, tapi dulu sangat terkenal. Seleting dengan Fatimah Sedekah ya teman-teman. Kita dengarkan dulu kesaksiannya sebelum nanti kita bantah dan kita perbandingkan dengan mualaf wanita yang cerdas, yang belajar tentang kekristenan sehingga akhirnya memilih menjadi mualaf, menjadi muslim. Jadi orang satu karena lagu, satu lagi karena belajar. Beda sekali. Kita dengarkan dulu. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah, hari ini kita ada sesuatu yang spesial di podcast kita. Kalau biasanya kita berapologetika dalam memberi jawab, kemudian ya membenarkan atau meluruskan pandangan-pandangan orang di luar kekristenan yang salah tentang iman kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dan kita akan mendengarkan kesaksian beliau yang luar biasa tentang bagaimana ia pada akhirnya mengikuti Yesus. Beliau adalah dulunya seorang muslim yang begitu taat, yang begitu mengerti tentang imannya, tetapi pada akhirnya ia menjadi pengikut Kristus. Nah, apa yang menjadi alasannya dan apa yang menjadi dasarnya mengapa ia memilih untuk mengikuti Yesus? Tanpa berlama-lama, kita dengarkan langsung dari Ibu Siti Fadila. Selamat siang, Ibu Siti. Salam, selamat siang Elia. Oke, kita mau berbagi kesaksian Ibu. Boleh diceritakan tentang siapa sih Ibu Fadila ini? Gitu. Siapa sih Ibu Fadila? Saya bukan siapa-siapa. Ya. Oke, salam teman-teman semua. Nama saya Fadil Hafiz. Ya, saya latar belakang Muslim dulunya. Jadi keluarga semua masih Muslim sampai saat ini. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Okay. Kemudian saya itu latar belakang Islam
nenek moyang jelas Islam, kakek saya seorang Yaman, keturunan Yaman. Beliau lahir dan besar di Mekah Al-Mukarramah. Kebetulan. Kemudian saya dari kecil itu memang hidup di lingkungan Islam, di lingkungan pesantren sampai SMA. Iya. Kemudian keluarga kami memang keluarga yang bukan cuma taat beragama, tetapi memang semua punya pendidikan dasar agama Islam yang kebanyakan kuat, yang kuat, dan rata-rata mengajar di kampus-kampus Islam. Oke. Ya gitu. Ya saya masuk Kristen, menjadi pengikut Kristus. Saya nggak mau bilang murtadin. Oh ya. Kenapa Kalau tuh? saya bilang petobat baru, Oke. itu lebih bagus. Kenapa nggak ya. mau menyebut diri sebagai murtadin? Adakah alasan tertentu? Atau karena ya kurang cocok aja gitu? Murtadin itu kata-kata murtadin itu yang artinya sebenarnya kan keluar dari iman, apa ya, keluar dari hal yang baik menuju yang buruk. Oke. Itu menurut pandangan Islam. Ya. Nah, saat ini saya bukan keluar dari yang baik ke yang buruk, tetapi sebaliknya. Saya lebih suka menyebut diri saya adalah muhajirin. Artinya orang yang hijrah. Orang yang hijrah dari kegelapan menuju terang. Hijrah minaz zulumati ilan nur. Begitu Elia. Jadi sekarang kesibukannya apa Ibu? Sebagai seorang murtadin, apakah ada melakukan pelayanan dan segala macam? Apa yang sedang dikerjakan hari-hari ini? Kalau saya saat ini kebetulan mengajar, ya mengajar sebagai dosen juga. Kemudian saya penginjil juga, misionaris juga kebetulan ya. Kemudian saya musisi juga. Musisi berarti bisa main alat musik dong? Piano bisa, puji Tuhan. Nah, tadi kan kita udah dengar nih latar belakang Bu Fadila memang terlahir dari keluarga Islam yang ketat begitu ya. Nah, apa yang membuat, tapi sebelumnya mau tanya, menjadi Kristen mulai dari tahun berapa? Kalau baptis itu saya tahun 2009. 2009 dibaptis? Dibaptis. Tetapi mengenal kekristenan lebih dalam itu selama 14 tahun sebelum baptis. Lama. Nah, berarti proses pengenalan sebelum dibaptis itu udah lama sekali ya? Sangat lama sekali. Nah, apa pada akhirnya yang membuat Bu Fadila itu, aku memantapkan diri untuk menerima Yesus Kristus dan aku mau dibaptis? Yang mungkin bisa dibagi buat teman-teman. Apa ya? Sebenarnya sederhana Elia. Apa itu? Saya mendengar lagu, ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Cuman itu aja. Nah, apakah sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen ya, apa perbedaan yang terlihat mencolok dari ajaran sebelumnya dengan sekarang yang kemudian membuat Ibu tetap bertahan sampai hari ini menjadi seorang Kristen? Padahal kan sebelumnya udah bertumbuh di lingkungan Islam yang begitu kuat ya. Tapi setelah percaya Yesus pada akhirnya sampai sekarang tetap mau bertahan, bahkan mau melayani. Apa yang membuat Ibu mau melayani, tetap bertahan? Apa yang membuat itu bisa ada dalam hati? Apa yang memotivasi? Kasih. Kedua, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Keuntungan ya. Itu yang dibayangkan ya. Betul. Bukan mati supaya dapat 72 bidadari. Ya itu mungkin beda ya, tapi kematian di dalam Kristus itu bukan untuk cari mati ya, tapi rela mati berkorban demi pemberitaan akan Dia. Amin. Gitu. Nah, kira-kira sebagai seorang yang sudah menjadi Kristen, saya nggak bisa katakan petobat baru lagi ya, karena memang udah lama menjadi Kristennya. Nah, apa nih kira-kira tantangan ke depannya buat orang-orang yang mungkin banyak nih penonton yang masih ragu ya. Aduh, aku mau ikut Yesus enggak ya? Aku terlahir di keluarga Muslim gitu, begitu. Mungkin mereka belajar kekristenan tapi masih ragu untuk memutuskan percaya kepada Yesus. Nah, Ibu Fadila nih awalnya juga pasti pernah mengalami hal itu dong. Pasti. Ya, tapi apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman agar mereka memantapkan pilihan mereka? Yesus ini adalah pilihan yang paling tepat. Dari belajar. Pribadi sendiri. Belajar. Harus banyak belajar tentang kekristenan. Karena kekristenan itu tidak gampang. Iman kekristenan itu tidak mudah. Makanya saya selalu bilang,
ke siapapun, syarat menjadi orang Kristen cerdas. Oke. Ya, harus cerdas. Jadi itu yang paling penting. Jadi harus banyak belajar tentang firman Tuhan. Karena apa? Ketika kita ditanya, kita mampu menjawab. Itu yang paling penting. Ketika kita ditanya, kita tidak mampu menjawab, banyak yang balik lagi. Ya. Itu paling penting. Tersandung karena itu. Betul. Gitu. Tapi sekarang lagi populer suatu ungkapan bahwa yang mualaf itu yang cerdas. Itu gimana menurut Bu Fadila? Katanya yang logis tuh ya iman kami yang ini nih bukan iman Kristen gitu. Itu gimana? Sebagai seorang yang meninggalkan Islam lalu menjadi Kristen. Oke, kita bicara dalam hal, dulu saya 14 tahun, 3 tahun saya sempat ateis. Oke. Ya, saya ingin mengosongkan diri saya karena saya tidak bisa belajar kekristenan seperti orang-orang lain. Saya masuk gereja waktu itu, saya diusir, dibilang penyusup, mau ngebom gereja, macam-macam kan. Yeah. Akhirnya saya memutuskan untuk saya belajar sendiri dan itu sulit sekali. Okay. Jadi ketika memutuskan untuk menjadi Kristen, kenapa saya bilang tidak gampang? Karena kekristenan itu bukan cuma kita sekedar mengucapkan saja. Kasihilah musuhmu, ampunilah mereka yang bersalah kepada kamu. Itu berat, Elia. Yeah. Berat. Kemudian itu secara kemanusiaan. Karena makanya saya bilang harus mengkosongkan diri ketika kita berdiri sebagai manusia yang punya sisi kemanusiaan yang lebih dari yang lain, itu kita akan berpikir. Karena tidak ada iman lain yang mengajarkan tentang kasihilah musuhmu. Satu, ya. Tidak kasihilah musuhmu itu ya. Betul. Yang paling membuat kita wah terkagum-kagum nih dengan Yesus Kristus gitu. Betul. Tidak ada juga yang mengatakan kalau di sana man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Yesus tidak mengajarkan itu. Itu salah satu. Malah yang diharapkan Yesus pertobatannya kembali. Betul. Ya. Oke. Nah, yang kedua, secara sisi saya sebagai perempuan. Oke. Ya, di mana di kekristenan itu amat sangat memposisikan perempuan itu sangat berharga. Di mana Tuhan bilang perempuan itu adalah sebagai penolong. Betul. Kemudian di hal yang lain ada hal-hal yang tidak masuk di akal saya. Oke, misalnya apa tuh? Misalnya tentang hadis-hadis yang dalam pandangan saya itu amat sangat tidak manusiawi terhadap perempuan. Misal hadis masalah persusuan. Oke. Ya, menyusui orang dewasa, babur rodoah. Kemudian hadis banyak sekali. Dan Al-Quran itu tidak saintis menurut saya. Oke, jadi ini menurut Ibu Fadila ya? Iya. Kenapa di dalam Al-Quran dikatakan bahwa sperma itu keluar dari tulang punggung laki-laki. Sedangkan kalau kita berbicara tentang saintis, sperma kan tidak keluar dari tulang punggung laki-laki. Dari testis ya? Iya, itu dia tuh. Ya. Dan banyak hal lainnya, apalagi secara kemanusiaan, di mana Islam itu menyarankan, Al-Quran menyarankan untuk orang di luar iman Islam. Itu yang saya baca. Oke lah, mungkin mereka bilang itu kan sesuai konteksnya atau harus sesuai dengan asbabun nuzul. Nah, yang mana saya lihat Pak ngomong ya, yang ngebom gereja, ngebom tempat ibadah orang lain, yang yang menghalangi orang lain untuk beribadah, itu kebanyakan membaca dari kitab mereka sendiri. Iya. Padahal harusnya kan Maria atau Miriam. Maria atau Miriam. Miria ya. Ya karena di Bible kan ada Miriam, ada Maria. Ada Maria. Ya seharusnya kalau nggak Miriam ya Maria, tapi jadi malah Mariam. Tapi kamu memang sudah qadarullah lah, harus menjadi Maryam. Tahu Maryam kan? Ibunya Isa Al-Masih. Iya. Tahu ceritanya kalau di Islam? Belum.
Belum ya. Yang dia melahirkan, dia mengandung tanpa seorang ayah. Oh iya. Kalau di Kristen kayak gitu juga nggak sih ceritanya? Ada ayahnya. Oh serius? Iya. Subhanallah, kaget gue. Oh kalau di Kristen ada ayahnya? Ada ayahnya, Yusuf. Oh Yusuf ayahnya? Iya. Berarti ada hubungan biologis? Enggak. Oh enggak. Iya, jadi kalau gimana? Coba. Kita belajar ya, pemirsa Osi TV, kita belajar sama Oten nih, karena ini konten belajar sama Oten. Iya, jadi kalau mantan Oten. di kekristenan itu Yesus itu punya ayah, namanya Yusuf. Oh gitu. Suaminya Maria. Iya, tapi ini tidak ada apa tadi hubungan biologis. Nggak ada, karena sewaktu sebelum si Maria ini mengandung, dia tuh sudah didatangi seorang malaikat bahwa engkau akan mengandung dan engkau akan menamai dia Yesus, gitu kan? Itu cerita itu cerita di Kristen. Nah, Yusuf pun yang bernama Yusuf ini pun juga didatangi seorang malaikat bahwa ya nikahilah si Maria itu. Ya, tapi tidak ada hubungan biologis. Oh, tetap tidak ada hubungan biologis. Tapi dia menikah. Jadi supaya istilahnya kayak mungkin biar si Yesus ini jatuhnya nggak haram gitu loh. Jadi ada bapaknya. Karena kan Maria kan tiba-tiba mengandung kan tanpa tiba-tiba mengandung. Oh, tapi di itu juga seperti itu ya. Berarti di Kristen juga sama ya. Sampai dia akhirnya disucikan sebagai Tuhan bahasanya. Nah, dulu juga pernah Maryam sendiri ngobrol sama Sinchan waktu di Kubah Mas, itu memilih Islam itu karena saking cintanya sama Yesus. Itu keren banget loh itu. Yes. Itu coba dijelasin gimana? Karena saking cintanya akhirnya memilih Islam. Jadi sebenarnya kalau misalnya orang-orang kadang bertanya sama saya, apa sih alasan kamu memilih Islam ketimbang agama-agama yang lain gitu kan? Jawaban saya itu simpel, karena saya mencintai Yesus Kristus. Karena saking cintanya saya dengan Yesus Kristus, akhirnya saya memilih Islam. Kenapa? Karena hanya di Islam, Yesus itu sangat dimuliakan. Di kekristenan bahkan dikatakan bahwa Yesus itu mati terkutuk. Kasian banget ya? Tiang salib, iya. Terkutuk loh. Masa punya Tuhan disalib? Iya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oke. Dan ini gini, ini juga waktu Sinchan lagi ketemu sama teman Sinchan namanya Sonia. Dia karena dia udah nggak bisa perpuluhan, akhirnya dia berdoa malam-malam. Akhirnya Sinchan bilangin, Sinchan belajar dari kamu, belajar dari Maryam. Sinchan bilang sama dia, kalau lu suka sama Yesus, gua juga lebih cinta sama Yesus. Dia bilang gitu. Dan akhirnya alhamdulillah berkat kamu, orang itu alhamdulillah sekarang udah masuk Islam. Jadi itu sangat ini loh, teman-teman, itu bahasa yang dipakai sama Maryam itu sangat ampuh, karena memang seperti itu di Islam. Itu memang benar kan, di Islam itu memang sangat membanggakan dan memuliakan. Iya, karena gini, kalau mau jadi pengikut Yesus yang sejati, seharusnya Anda menjadi seorang Islam, bukan jadi Kristen. Oke. Karena ya balik lagi, Kristen itu kan artinya pengikut Yesus ya, bukan penyembah Yesus. Oke. Betul toh? Followers. Iya kan? Followers kan kalau ngikut kan? Iya. Berarti zaman dulu ada TikTok mungkin dulu ada followers. Iya kan? Iya. Astaga. Kalau untuk pengikut, kalau kita untuk mengimani, pilihnya di Islam. Subhanallah. Karena di Islam itu ada rukun iman namanya. Salah satunya itu percaya kepada nabi-nabi Allah, percaya kepada malaikat Allah. Nah di situ Nabi Isa itu atau Yesus itu adalah nabi. Jadi kita sangat memuliakan nabi. Dan di Al-Quran pun namanya disebut. Nama Maryam pun ada loh, ada suratnya loh, keren banget loh. Makanya waktu saya masuk Islam, saya sudah tidak perlu ganti-ganti nama lagi karena nama saya sudah Maryam. Oke. Nah sekarang kayak gini, nih Maryam nih kan banyak banget ya cobaannya sebagai mualaf ya. Cobaan terberatnya apa sih, Maryam? Selama saya jadi mualaf itu, yaitu hubungan sosial dengan teman-teman saya yang di Saksi Jehovah dulu, sebelumnya di Kristen yang harus saya tinggalkan, itu saya menjadi perasaan kesepian itu sangat dalam. Berarti kamu sampai nggak punya teman gitu ya? Teman sih punya ya, tapi untuk benar-benar teman yang benar-benar akrab dan benar-benar bisa memahami satu sama lain, yaitu karena saya agak tipikal orang tuh agak sulit untuk menjalin keakraban dengan orang baru. Itu yang jadi challenge buat saya sebenarnya.
Berarti sampai akhirnya kamu memilih Islam dan kamu berubah lingkupannya jadi yang lain gitu ya, Iya, yang seharusnya. Itu berat banget sih. berat banget. Itu ya awal-awal saya mualaf nangis udah pasti sering ya, karena rasa kerinduan itu pasti ada. Kita nggak bisa pungkiri itu. Tapi ya satu hal yang menguatkan saya bahwa setiap keputusan yang kita ambil pasti ada konsekuensi dan selalu ada yang harus dikorbankan. Oke, untuk materi, untuk pekerjaan itu ada kesulitan nggak setelah kamu jadi mualaf berapa bulan ini? Kalau semenjak saya mualaf itu kan saya sudah tidak bekerja ya. Dan setelah saya menjadi seorang muslim itu, di situ hal yang dimana saya baru memahami arti tawakal yang sesungguhnya itu seperti apa. Karena kalau dibilang dulu itu sebelum saya menjadi seorang muslim, orang yang sangat berambisi. Ya, kalau berambisi yang kalau berlebihan mungkin iya ya. Tapi setelah saya menjadi seorang muslim, ya saya pertama kali dengar kata tawakal itu dari teman saya, dan saya coba tanya ke teman saya, apa sih arti tawakal itu? Tawakal itu artinya ikhlas. Ikhlas. Dan akhirnya saya mencoba untuk menerapkan itu karena saya maksudnya berpikir bahwa Allah yang saya sembah saat ini adalah Allah yang benar. Jadi ketika saya menerapkan itu, saya yakinlah nggak mungkin Allah membiarkan saya hidup menderita, apalagi saya di Jakarta yang notabene tinggal sendirian. Dan satu hal yang agak sulit saya utarakan, tapi bantuan Allah buat saya itu benar-benar luar biasa. Sekalipun saya tidak bekerja saat ini, tapi pertolongan Allah itu benar-benar sesuatu hal yang tidak pernah saya sangka sebelumnya. Dan saya ternyata masih hidup ya sampai sekarang ya. Iya. Allah tuh sayang. Iya. Jadi kayak ada aja sesuatu yang tidak saya duga. Oke. Berarti buat teman-teman Opsi TV, Maryam ini memang keadaannya memang belum bekerja, ya kan? Yang sangat perlu dibantu lah. Jadi untuk pemirsa Opsi TV yang misalkan nih, Maryam nih, kemarin kita juga ngobrol sama Bang Palen kan, karena Bang Palen lagi Umar Palen tahu kan, dia lagi sakit. Nah, Sinchan juga sempat ngobrol sama teman-teman pemirsa Opsi TV, bila mana ada yang mau membantu, itu boleh nggak misalnya membantu Maryam? Misalnya ada pekerjaan kah atau apa kah? Oh iya, Boleh ya? Pekerjaan kalau misalnya ada lowongan kerja, kabarin ke saya ya. Oke, itu ya. Saya lagi nyari loker soalnya. Nyari loker tuh belum Jadi nanti dapat. pemirsa Opsi TV. Dapat sih, tapi belum ada panggilan. Oke. Pemirsa Opsi TV nanti saya kasih nomor teleponnya, nanti bisa hubungin Opsi TV ya. Agar bisa kita sama muslim. Ini teman kita ini muslim. Dan saya juga bilangin, orang yang membantu mualaf, wah itu pahalanya, wah gitu loh. Dan ini bukan mualaf settingan. Saya bisa menjamin karena saya juga melihat dan saya menyaksikan waktu kamu bersyahadat di Kubah Mas ya. Langsung dengan Bang Zuma ya. Dengan gurunda kita. Iya, Februari. Pas Isra Mi'raj kemarin. Iya. Oke. Sekarang gini, untuk Maryam nih. Jadi belajarnya Maryam selama 4 bulan ya, 4 bulan ya udah ya. Udah 4 bulan ini apa aja yang Maryam belajar keislamannya? Sekarang sih masih belajar paling benar-benar dasarnya ya Iqra ya. Udah Iqra berapa? Baru masih Iqra 2, tapi baru banget masuk. Baru berarti selesai. Huruf alif udah hafal dong? Abata jaha hoda roza sasya sodra. Udah bisa. Alhamdulillah ya. Aduh keren banget. Jadi kayak Surat pendek. Udah bisa. Udah bisa kan? Udah, kalau mau ngeliat dia surat pendek, lihat di Kisah HMC. Nah, dia spesial baca Al-Fatihah di Kisah HMC. Wah, silakan lihat Kisah HMC. Kalau di sini nggak usah, soalnya udah di Kisah HMC, katanya soalnya spesial katanya. Oke. Ya belum ada sih podcast yang Belum ada kan? Belum ada. Belum ada Yang kamu Al-Fatihah. baca Belum. Al-Fatihah kan? Baru ini. Itu hanya di Kisah HMC. Oke, Maryam nih. Maryam kan Sinchan tahu. Udah banyak juga podcastnya yang bilang katanya Maryam itu ibunya masih Kristen, bapaknya masih Kristen. Bapak saya udah nggak ada. Bapaknya udah nggak ada, meninggalnya dalam keadaan Kristen. Iya. Nah terus dia sekarang Maryam di sini benar-benar seorang diri. Ada nggak sih kerinduan sama orang tua? Kerinduan itu udah pasti.
Apalagi juga selama beberapa bulan belakangan ini kan orang tua juga tahu kan. Berapa bersaudara? Oh ya, kamu berapa bersaudara? Saya 5 bersaudara, saya anak bungsu. Dan Bontot. semuanya Kristen. Semua Kristen, keluarga besar Kristen. Semuanya pemakan babi. Semua semua pemakan babi, semua pemakan anjing. Allahu Akbar. Aku Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, iya, iya. Nah, kamu ada kerinduan nggak sih buat makan-makan yang kayak begini? Emang enak ya? Enak. Astagfirullahaladzim. Ini kita bicara badannya ya. Iya, iya. Oh, Iya. Anjing Enak. keras lah. Anjing keras dong. Anjing itu udah paling enak dari antara semua. Bukan kucing lebih enak. Saya belum pernah makan kucing. Astaga, ini orang-orang ya, ini makin stres aja. Ya, aku nggak pernah makan. Ini dua oten begini. Ya, aku nggak pernah makan kalau Oh, kamu nggak Aku mau? juga nggak pernah makan kalau kucing, tapi kayak tikus, kayak kayak Serius? Kelelawar, kelelawar pernah. tikus. Tikus, tapi tikus hutan ya, biar sehat, jangan tikus yang ada di selokan. Oh. Itu dulu kamu makan itu semua? Iya, kan saya kan tipes ya. Bisa nggak? Iya, jadi itu juga bagian daripada obat, tapi tikus itu enak karena Astagfirullahaladzim. karena daging. Ini gua jadiin thumbnail nih. Aduh, ampun. Oke, udahlah, jangan ngomongin itu. Nanti pada kagak bisa makan kita. Jadi gini, Mariam, ini seru nih obrolannya nih sama Mariam nih. Kita ngobrol santai aja ya, karena memang di opsi ini kita lebih senang mengorek. Kita mau ngobrol sama mantan oten yang dulunya seperti apa gitu loh. Dan sekarang alhamdulillah dilihat dong, lebih cantik dari yang dulunya karena berhijab. Oke, kamu memutuskan hijab. Berat nggak memutuskan hijab dan akhirnya kamu bisa nyaman pakai hijab itu kayak gimana? Berat banget karena itu yang dari dulu bahkan sebelum saya kenal komal-komal ini kan jauh, saya masih usia-usia remaja itu, karena saya juga punya 1-2 lah teman yang muslim. Yang saya tidak suka dari muslim itu karena pakaiannya tertutup. Saya nggak suka pakaian tertutup. Saya suka pakaian ketekan. Oh, dulu kamu yang suka pakai celana segini? Tetap ya. Iya. Oh iya. Dan itu yang buat saya jadi muslim kayaknya nggak menarik deh, karena itu salah satunya itu kayak bahkan sebelum saya masuk di muslim itu juga menjadi challenge buat saya pada waktu itu. Aduh, gimana ya kalau saya harus mau nggak mau pasti suatu saat nanti saya harus tutup pakaian tertutup. Tapi apa ya saya perlahan-lahan untuk jalani dan alhamdulillah ternyata pakaian lebih tertutup itu justru kita lebih dihargain orang. Ya, oh berarti karena kamu merasa akhirnya lebih dihargai, akhirnya kamu nyaman pakai itu ya? Bukan itu juga. Gimana terus? Bukan itu poin yang bukan itu yang menjadi poin terpenting, tapi ya muslim itu memang diharuskan untuk tutup kepala, Ya. untuk menutup aurat. Iya. Oh, karena kamu memastikan bahwa orang Islam itu karena gue sekarang udah Islam, gue harus mengikuti aturan dari Islam, seperti itu. Iya, karena gini, alasan saya meninggalkan saksi Jehovah karena ajarannya nanggung. Walaupun sudah tidak kamu saksi apa ya? Apa? Saya kan dulu dari Protestan ke saksi Jehovah baru ke Muslim. Saya transit di saksi Jehovah. Itu kan bukannya Kristen yang agak-agak gimana gitu? Iya. Iya kan? Makanya dibidat-bidatkan sama Kristen lain. Iya. Karena saksi Jehovah itu kan sudah tidak menuhankan Yesus. Cuman maksudnya gini, alasan saya juga salah satunya untuk menutup kepala karena saya berpikir saya meninggalkan saksi Jehovah karena saya menganggap bahwa ajarannya nanggung, tidak menuhankan Yesus, tapi masih mengikuti ajaran-ajaran Paulus, masih tidak menjalankan hukum Taurat. Ketika saya di Muslim, saya masih apa bedanya? Ya nggak sih? Iya. Sama aja. Kalau misalnya lebih bagus login lah. enggak, maksudnya kalau misalnya saya tidak menutup kepala, ya sama aja saya tidak ikuti sepenuhnya. Iya, gitu betul, kan? betul. Iya. Oh. Setengah-setengah gitu maksudnya. Keren. Iya. Sekarang yang saya lihat kamu lebih cantik. Semakin bulan saya lihat lebih cantik. Benar. Tiga kali saya ketemu kamu kan. Iya, pertama di Kuba, kedua di Nasmis School, baru ini di ketiga di sini. Lebih cantik. Oke. Keempat Ataibi. Oh iya di di Ataibi, acara Dengan Kasrini kan. Iya, Sally kan? Iya. Oke. Sekarang si Chan ingin nih kamu ajak teman-teman kamu buat para mualaf
Coba kamu ajak, gimana kamu kasih motivasi supaya kuat seperti kamu, walaupun kamu belum dapat pekerjaan, tapi kamu bilang tadi saya masih bisa hidup loh, masih sehat segala macam, dan kamu juga bisa kasih masukan buat ya oten-oten yang masih saksi nopo yang apa Kristen yang belum pada itu nah, supaya ikut login sama kita. Oke. Coba silakan. Kayaknya buat apa ya? Buat yang pertama dulu ya. Oke, yang pertama. Silakan ini kameranya. Apa ya? Kekuatan doa itu ya, benar-benar itu sangat mujarab. Itu saya sampai nggak bisa apa ya? Sampai nggak bisa saya uraikan satu persatu pertolongan Allah. Jadi karena keyakinan saya bahwa yang saya sembah saat ini adalah Allah yang benar. Jadi tidak mungkin ketika saya sudah menyembah Allah yang benar, tidak mungkin Allah itu tidak melihat saya. Dan saya yakin apa ya, Allah itu adalah Allah yang pengasih, tidak akan mungkin membiarkan saya, tidak mungkin membiarkan umatnya itu ya terlantar begitu. Saya itu nggak mungkin. Yakin ya? Yakin, itu udah menjadi keyakinan saya 100%. Oke, untuk para oten nih. Oke, buat teman-teman Oten yang mungkin posisinya saat ini masih bimbang, mungkin sama sudah tidak menuhankan Yesus, tapi masih ada keraguan atau mungkin masih ada ketakutan untuk mengambil langkah untuk mu'alaf. Ya, saya pernah ada di posisi kalian. Ya, apa yang kalian rasakan, saya pernah alami itu. Yang saya lakukan pada waktu yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya mau membuka diri. Pada poinnya sih kita mau membuka diri untuk kita diskusi dengan orang yang tepat, mungkin dengan orang-orang yang paham kristologi, ya teman-teman muslim yang apologet. Cobalah diskusi, dan diskusinya sebisa mungkin ya kita kan juga punya akal ya pasti ya. Jadi kita sudah bisa tahu mana yang harus kita jalankan, mana yang mungkin ya kita bisa memilah dan memilih gitu. Seperti itu. Oke, sekarang untuk mama nih. Satu ucapan untuk mama apa? Wah, buat khususnya buat mama saya, mungkin kalau suatu saat nanti saya nggak tahu ya konten ini akan sampai di mana, siapa aja bakal nonton. Kalau sampai di keluarga saya terutama mama saya melihat, ya inilah jalan yang harus saya tempuh. Ya benar tidaknya sesuatu yang saya jalankan hari ini hanya Allah yang tahu. Tapi semoga bisa dimengerti dan semoga bisa diterima, karena saya tidak bisa lagi mengikuti menjalankan sebuah ajaran yang saya sudah tidak imani. Itu sudah mustahil, dan ini sudah menjadi pilihan hidup saya, dan saya tidak akan bisa lagi untuk kembali ke kekristenan. Kenapa saya katakan tidak bisa lagi kembali ke kekristenan? Karena saya tidak bisa dipaksa untuk meyakini sesuatu yang sudah tidak bisa saya yakini. Itu poinnya. Oke, baiklah. Mariam, terima kasih banyak. Sama-sama. Thank you banyak. Sica doain biar Mariam bisa istiqomah, makin sukses, cepat dapat pekerjaan, dapat jodoh, Amin. sesama muslim juga intinya. Baiklah pemirsa Visi TV, jadi HMC, terima kasih telah ngobrol bersama kita di Ngonten, ngobrol bersama Oten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mantan Oten. Oh, Mantap. iya. Aduh, masih Oten. Oke, kita ulang. Oke, pemirsa Visi TV dan Jadid HMC, terima kasih telah gabung sama kita. Terus subscribe, like, share, dan komen. Jangan lupa. Di program kita, saksikan terus program kita Ngonten, ngobrol bersama mantan Oten. Mantan Oten. Terima kasih. Next, Wabillahi taufiq. mantan Oten berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau sekarang dengar lagu Bapa Sentuh Hatiku ya, karena salah satu lagu yang viral, lagu yang terkenal sekali ya di lagu rohani, yaitu Bapa Sentuh Hatiku. Itu begitu tahu bahwa dia menciptakan karena mendengar temannya diperkosa, karena temannya curhat diperkosa bapaknya, saya langsung wow, luar biasa setan yang ada di dalam lagu tersebut. Artinya bayangkan inspirasinya orang diperkosa sama bapaknya. Jadi dia meminta supaya ya jangan main perkosa gitu, sentuh hati dong. Sama kayak lagu apa tuh? Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia kan na gitu kan. Harus sentuh hatinya, jangan main perkosa. Kalau hatinya dapat, kamu bisa dapat semuanya gitu kan. Waduh, luar biasa memang lagu rohani ini ya teman-teman. Inspirasinya, sekali lagi inspirasinya. Dan sekali lagi Fadil Hafiz ya,
Ini mirip dengan Kiki Fatmala dan Polikardus yang lain, murtadin yang lain, yang alasan murtadnya karena lagu. Aduh, sepele sekali Anda. Untung Anda dengarnya lagu rohani jadi Kristen. Coba Anda lagu yang Anda dengar tuh yang pujian-pujian kepada setan gitu, kayak heavy metal tuh kan ada tuh. Rah, 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 gitu kan. Yang lagu setan-setan, lagu satanik itu kan banyak juga yang terkenal, lagu rock-rock satanik. Apakah dia akan menyembah setan kalau seperti itu? Masalah di Indonesia nggak ada kolom di KTP menyembah setan, teman-teman. Saya takutnya yang namanya Fadila Hafiz ini kalau pas lagu rock, lagu penyembahan setan, dia wah saya tergerak hatinya gitu kan. Ya karena sound systemnya gede, teman-teman. Jadi hatimu teng 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 gitu ya. Betul nggak? Jantung kita tuh kan kayak terasa tuh kayak bom 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 gitu. Kalau kena lagu yang benar-benar bassnya tuh gila. Ya. Kalau diskotik, lagu apa gereja-gereja, kita nggak pungkiri itu kualitas sound systemnya luar biasa. Mohon maaf, ini harus kita sampaikan teman-teman. Kalau di masjid kualitasnya toa masjid saya bilang. Kualitasnya cuma bergema, tapi nggak padat, nggak bulat teman-teman. Kalau gereja apalagi karismatik, itu sound systemnya miliaran. Kualitasnya kualitas panggung konser. Sehingga begitu dengar plup-plup padat dia gitu. Jadi kalau mereka tergerak hatinya, ya itu karena musiknya, karena sound systemnya gitu. Dan setan yang sedang bekerja, hati-hati. Bukan karena kamu ada ketenangan, ada kedamaian, nggak ada teman-teman. Kalau gitu di diskotik juga orang begitu nangis, pulangnya happy, apakah itu ada Tuhan di situ? Saya selalu nanya teman saya, apa enaknya minum-minum gitu? Dia bilang bisa plong. Ya, lagi galau, lagi stres, pergi diskotik dengar lagu. Hati tenang dia bilang. Itulah kenapa orang suka ke diskotik, karena hatinya dia bilang jadi plong, jadi tenang. Apakah ada Tuhan di situ? Coba saya tanya. Apa artinya di diskotik itu ada Tuhan sehingga mereka bisa jadi seperti itu? Kalau standar kalian gara-gara lagu ya, membuat tenang, membuat damai gitu. Ya udah ke diskotik aja kalau gitu. Ada Tuhan kalian di situ. Ya kan lucu. Nah, ini yang membedakan kualitas antara murtadin dan mualaf, teman-teman. Mohon maaf sekali lagi saya sampaikan. Kita akan lihat bagaimana mualaf itu belajar. Mualaf itu rata-rata ya yang kita dengar, mereka itu karena memang mencari tahu kebenaran. Artinya akal mereka dipakai. Akal mereka digunakan. Beda dengan sebelah. Saya nggak tahu ya di mana akal mereka sehingga kok macam mati gitu. Akalnya tuh kok macam mati. Ya, kalian yang nilai sendiri dan sekali lagi bantu viralkan ini ya karena Fadila Hafiz ini kesaksiannya lagi gila-gilaan teman-teman. Dan saya nggak ngerti ya kenapa orang Kristen tuh gampang sekali terkecoh dengan yang beginian. Tapi sudah jadi tugas kita untuk meluruskan tentunya. Ya, kalau mengecoh itu kan memang kerjanya iblis. Sampai kiamat pun mereka akan seperti itu. Dan sudah jadi kewajiban kita sebagai umat muslim untuk terus tanpa henti meluruskan segala fitnah-fitnah mereka. Jadi memang harus ada yang bagian ngerecokin, ngerusuhin, membuat hancur, dan akan ada yang bagian memperbaikinya. Ya kita ketiban bagian memperbaiki, ya sudahlah mau gimana lagi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan di sini. Mohon dukungannya teman-teman, bantu share agar teman-teman kita yang lain tidak ketinggalan dan tahu kebenaran ini. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.